Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menghasilkan banyak karya baik dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita kembali melanjutkan karya kehidupan kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam waktu yang teduh di tengah-tengah program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Karen Graciana Babanponaya, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab sesuai dengan pembacaan Alkitab di pagi hari ini, yakni dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 11 dan 12. Mari kita persiapkan terlebih dahulu, sahabat GPIB sekalian, pembacaan dari Yakobus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dengan membiarkan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Bukti dari kasih Tuhan dinyatakan di pagi hari ini, yakni ketika kami boleh mendapati diri kami ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, menghirup udara di hari baru, hari anugerah Tuhan. Bahkan kami mensyukuri Tuhan karena kami bukan hanya sekedar manusia yang hidup, tetapi kami adalah manusia yang dikaryakan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab sesuai dengan perintah dan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebelum kami memulai segenap karya melayan dan hidup kami Tuhan, kami membutuhkan bimbingan daripada Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungan bersama. Roh Kudus Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga ya Bapa, dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan menyatakan kuasa yang tidak terbatas untuk membuat kami memahami firman Tuhan. Dan juga ya Bapa, tidak pernah berhenti untuk menggerakkan hidup dan kehidupan kami supaya kami menyatakan firman. Hingga doa dan syukur kami Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, saya akan membacakan Yakobus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang menyatakan, saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, ada pepatah yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa saya menggunakan pepatah ini di bagian awal? Karena tema renungan di pagi hari ini adalah jangan memfitnah, tetapi mengasihi. Kembali lagi, kenapa seseorang tega memfitnah? Karena tentu ada hawa nafsu yang menguasai diri sang pemfitnah, sehingga ia rela untuk melakukan apapun demi tujuan yang ingin ia capai, termasuk mengorbankan sesamanya, termasuk menyakiti dan membunuh sesamanya. Sahabat GPIB, kalau kita kembali ke dalam pembacaan kita yang diambil dari kitab Yakobus, maka alangkah lebih baik kalau kita mengetahui lebih dulu
tujuan dari sang penulis yang dalam hal ini adalah Yakobus sendiri. Kenapa Yakobus menulis surat ini? Yakobus menulis surat bagi orang Kristen Yahudi yang tengah mengalami penderitaan, yang pada saat itu sangat menantikan kelepasan daripada Tuhan lewat kedatangannya sebagai Mesias. Namun Tuhan belum datang-datang, sehingga muncullah sungut-sungut, muncullah tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Yakobus kembali dan semakin menekankan para pembacanya tentang hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Masih dalam kaitan tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, pasalnya yang keempat. Kali ini Yakobus lebih spesifik lagi menunjukkan contoh tindakan yang dapat menimbulkan pertengkaran atau pertikaian di dalam persekutuan, di dalam tubuh Kristus. Sesama anggota tubuh Kristus menurut Yakobus akan bertikai, akan bertengkar ketika mereka mengutamakan dan terus berjuang untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Salah satu penyebab pertikaian itu adalah fitnah memfitnah. Pada dasarnya sebenarnya sebagai anggota tubuh Kristus haruslah ada kasih, haruslah ada penguatan antar sesama. Apalagi pada saat itu mereka sedang menderita hebat. Namun juga didapati bahwa ternyata umat Tuhan ini memberi dirinya untuk melakukan pemuasan akan keinginan mereka. Mereka tidak segan untuk saling menyikut dan saling membunuh dengan tutur kata, dengan fitnahan. Dan menurut Yakobus, sahabat GPIB, kalau kita cermati dalam ayatnya yang ke-11, bahwa pesan ini ditujukan bukan hanya bagi 1 dan 2 orang, namun bagi banyak orang dalam persekutuan, yang menekankan dan menguatkan bahwa yang melakukan fitnahan itu bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi hampir seluruh jemaat yang ada. Kenapa Yakobus sangat keras mengatakan jangan saling memfitnah, selain karena fitnahan itu menimbulkan pertengkaran? Karena sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri tentu tidak suka dengan orang yang memfitnah, dengan orang yang menjadi hakim atas sesamanya, dengan orang-orang yang ketika melakukan atau memutuskan sesuatu terhadap sesamanya menggunakan tindakan main hakim sendiri. Mereka yang memfitnah saudaranya pada saat itu juga dikatakan mencela hukum dan menghakiminya. Mereka bukan pelaku hukum, tetapi sebagai hakim. Padahal hukum yang telah diatur secara legal atau sah tentulah sudah dengan pertimbangan yang sangat adil. Sementara apa yang dilakukan oleh hakim-hakim kecil dan palsu itu tidak ada keadilan sama sekali. Hanya menguntungkan 1 orang dan merugikan pihak yang lain. Selain itu, Yakobus juga menambahkan bahwa dengan sikap menjadi hakim atas sesamanya, maka ia telah mengambil kedaulatan Allah yang adalah hakim yang adil, yang berdaulat untuk membinasakan dan menyelamatkan. Yakobus mengingatkan tidak patut dan tidak benar kalau kita berlagak sebagai hakim seperti Tuhan Allah. Itu bukan tugas kita. Jadi jangan mengambil kedaulatan Allah. Yakobus menutup perikop ini dengan pertanyaan retoris, siapakah engkau? Siapakah engkau sehingga engkau mengasihi atau menghakimi sesamamu?
Makna dari pertanyaan ini adalah yang pertama, kita bukan Tuhan. Bukan juga petugas khusus penegak hukum di dalam persekutuan. Itu bukan ranah kita. Dan yang kedua, siapakah engkau? Menandakan bahwa kita semua sama-sama manusia yang berdosa. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek tentang hal ini. Dengan demikian, tidak ada yang layak untuk menjatuhkan penilaian sepihak atau bahkan memfitnah sesama, menjadi hakim atas orang lain. Ini tidak dibenarkan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, lantas kemudian dari 2 ayat ini kembali kita diingatkan bahwa adanya realita, kebanyakan orang rela melakukan apapun demi tujuan yang ingin dia capai di berbagai macam lingkup kehidupannya. Memang ada orang yang mencapai keberhasilannya karena menempuh cara-cara yang benar, dengan bekerja, dengan jujur, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tulus. Namun di sisi lain, tidak sedikit orang yang mencapai keinginannya dengan cara-cara yang tidak benar. Contohnya menipu, memfitnah, dan sebagainya. Ironisnya, tindakan yang tidak benar ini sudah memasuki tubuh Kristus. Sudah dilakukan oleh anggota-anggota tubuh Kristus. Fitnah memfitnah, hasut menghasut bukan barang baru dalam kehidupan persekutuan. Lebih menyedihkan lagi, kalau hasut menghasut, fitnah memfitnah itu dilandasi dengan istilah untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan pelayanan, untuk kebaikan, untuk kelancaran, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hasut menghasut, fitnah memfitnah ini kita pakai sebagai strategi yang jitu di atas alasan yang tampaknya mulia dan suci. Padahal ada maksud untuk memuaskan hawa nafsu di situ. Ada maksud untuk melumpuhkan eksistensi orang lain. Sahabat GPIB, tidak ada fitnah memfitnah yang tidak berujung pada kehancuran. Kehancuran diri sendiri, kehancuran sesama, bahkan kehancuran persekutuan. Apa yang mendatangkan celaka tidak diperkenankan oleh Allah. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah jangan biarkan lidah kita, jangan biarkan jari kita pakai untuk menjatuhkan orang lain sejatuh-jatuhnya. Biarlah apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, pikiran, bibir dan mulut, jari, kita pakai untuk mewartakan kebaikan Tuhan, untuk menyebarkan kata-kata yang hangat dan membangun sesama. Kekanglah hawa nafsu, lawanlah itu. Jangan biarkan kita jatuh menjadi hakim-hakim kecil atas sesama kita. Marilah kita ambil bagian untuk menjadi berkat dalam usaha meneruskan dan menyebarkan pesan firman Tuhan hari ini. Sehingga keberadaan kita menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Puji, syukur, dan sembah kami lakukan dan kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Karena di pagi hari ini kami menerima kekuatan yang baru. Kami mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan untuk semakin berhati-hati menjalani kehidupan kami. Biarlah kami ya Bapa dapat mengekang bibir dan mulut serta lidah kami, dapat mengendalikan jari jemari kami untuk tidak sibuk menyebarkan fitnahan-fitnahan, kata-kata kosong, kata-kata yang menjatuhkan sesama. Kami tidak ingin menjadi hakim-hakim kecil yang mengambil kedaulatan Tuhan. Mampukan kami Bapa, dan biarlah kami senantiasa mengandalkan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Hari ini banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan.
Kami pun mohon supaya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami kerjakan dengan sukacita, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan rasa syukur yang dalam, sehingga kami akan terus dimampukan untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Biarlah juga Tuhan, setiap kata-kata, setiap perbuatan kami di hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat bagi setiap kami, Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian program Morning Call di pagi hari ini. Selamat berkarya demi kemuliaan nama Tuhan.